Seorang polisi mengejar pria yang menyerang ibu dengan 4 anak di bank makanan. Wah, dia memukul hangsi saya soal menjatuhkan saya ke tanah, mengambil kunci saya, lalu dia lari dan sudah dikejar. Anak laki-laki ibu itu yang berusia 5 tahun mengejar pria yang menyerang ibunya. What did I take more tea? That's all I want my mom. Saya bicara dengan ibu dan anaknya soal cobaan yang terekam kamera. Saya Anjanette Levy di Law and Crime. Yang coba dilakukan Chastity Warwick hanyalah memberi makan anak-anaknya ketika dia dipukul di wajah oleh seseorang yang ingin mencuri mobilnya. Dan semua ini terekam oleh kamera keamanan. Semua ini terjadi di Grove City, Ohio, tepat di luar Columbus. Itu ibu kota negara bagian di Hari Veteran. Berbaring di tanah. Berbaring di tanah. Kamu mengerti? Polisi kota Grove menulis di Facebook, petugas mendapat informasi tentang keberadaan kendaraan curian di Stringtown Road di Jackson Pike. Saat mencari kendaraan curian tersebut, para karyawan Dick's Sporting Goods di Stringtown Road melaporkan adanya pencurian. Petugas menemukan kendaraan curian itu di Stringtown Road arah barat di I-71. Pengemudi kendaraan curian tersebut menabrak mobil lain dan 3 tersangka, laki-laki melarikan diri dari kendaraan itu. 2 tersangka perempuan tambahan tetap berada di mobil yang sesuai dengan ciri-ciri pelaku pencurian di Dick's Sporting Goods. 2 tersangka pria ditangkap polisi di tempat usaha di Jalan Jackpot. Tersangka terakhir berlari melintasi semua jalur di I-70, sekitar pukul 5.30 sore untuk menghindari penangkapan. Tersangka pria 20 tahun memukul wajah seorang ibu dan meminta kunci mobilnya. Salah satu anak korban mengejar tersangka saat ia mencoba mencuri mobil korban. Seorang petugas Grove City datang mengejar tersangka dengan berjalan kaki dan melakukan penangkapan. Dari 5 tersangka yang ditangkap terkait kendaraan curian tersebut, 2 berusia 20 tahun, 2 berusia 16 tahun, dan 1 berusia 17 tahun. Sekarang, awal mula polisi mengejar mobil tersebut terekam oleh kamera dashboard polisi. 71. Saya butuh mobil lain, mereka kabur. Over the fence. Jadi polisi sedang mengejar para tersangka dari mobil curian dan pencurian di toko olahraga Dick's. Saat kejadian, ibu 4 anak bernama Chastity Warwick memasuki parkir bank makanan. Chastity mengambil makanan untuk keluarganya. Seperti yang Anda lihat di video, dia membawa 3 anaknya, termasuk Aiden yang berusia 5 tahun dengan jaket biru. Mereka menuju pintu bank makanan. Dari sudut ini, Anda bisa melihat pria berpakaian hitam masuk bingkai dan berlari ke arah Chastity serta anak-anaknya. Dia pria berusia 20 tahun. Jika diperhatikan, Anda bisa melihat pria yang berlari di parkir mencoba memukul Chastity. Anda bisa melihat anak kecil berjaket biru di sana, itu Aiden, 5 tahun. Pria yang memukul Chastity melarikan diri. Aiden, 5 tahun mengejar pria itu yang memukul ibunya dan mengambil kunci. Chastity dan anak-anak lain ikut mengejar. Lalu seorang polisi masuk ke parkiran mengejar pelaku. Berikut adalah salah satu rekaman kamera tubuh petugas yang menunjukkan dia mengejar salah satu pelaku melintasi I-71, sebuah jalan tol utama. Kamu akan mendengar Chastity dan anak-anaknya berteriak di latar belakang.
Hei, polisi, berhenti. Hei, polisi, kamu ditangkap. Di tanah sekarang? Jangan bergerak. Baik. Jangan bergerak. Ini kejar-kejaran dari sudut berbeda. Balik badan. $150, sepatu merah, hoodie hitam sudah diamankan. Aku akan ambil mobilku. Iya, silakan. Mobilnya ada di dekat ayam jantan. Maaf soal itu. Kamu baik, teman. Kamu baik. Iya. Ya, tentu saja kamu bisa. Kamu bawa sesuatu? Enggak. Apakah ada benda di badanmu yang bisa melukai saya? Bisa. Kamu bisa membuat... Ambilkan ponsel saya dari mobil itu. Bisa ulangi sekali lagi? Bisa pastikan kamu ambil ponsel saya dari mobil. Saya membutuhkannya untuk hidup. Saya ingin bisa menelepon. Baiklah, kembali lewat sini. Kembali ke sana. Ya, aku dengar kamu. Hey Hunter. Kamu cuma mau membawanya begitu saja? Kamu cuma mau membawanya begitu saja? Ci. Ya, bawa saja dia ke mobilmu bersamamu. Bawa saja dia ke mobilmu bersamamu. Iya. Iya. Dia hanya ingin tahu tentang ponselnya. Wah. Kita akan dapatkan semuanya, bro. Kita akan dapatkan semuanya. Markel Freeman dimasukkan ke mobil polisi dan ia sangat khawatir soal ponselnya. Bag with your lighter for your property, which you're probably going to go to JDC. I just want to make sure somebody was with it. Trying to get So accountability. probably keep your lighter because they won't take it, but your cash will go with you. So 20, You keep that line. 25. Let me spit. Move. Hei, kalau saya harus meludah, mau saya gimana? Kamu harus berhenti meludah, bro. Kamu pernah ingin sesuatu tapi nggak punya apa-apa, bahkan air pun nggak ada. Aku nggak tahu, kamu belum pernah lari cepat.
Oke, kalau kamu cuma punya kode 3, berarti kamu sedang menyelidiki sekarang. Jadi, Chastity Warwick adalah wanita yang diserang dan tampaknya kini sudah jauh lebih baik. Sekarang dia bersama saya dan putranya yang masih kecil, Aiden, 5 tahun. Jadi, Chastity, bagaimana kabarmu setelah kejadian ini? Saya cukup baik, masih cukup terguncang dengan seluruh kejadian ini. Tapi selain itu saya cukup baik. Semakin kuat setiap hari sejak kejadian itu terjadi. Mom. Bawa saya kembali ke saat kejadian itu terjadi. Bisa ceritakan jika tidak keberatan persis bagaimana semuanya terjadi? Jadi kejadiannya bermula ketika saya pergi ke bank makanan untuk mengambil makanan untuk anak-anak saya. Ya, no, karena pada saat waktu itu kami tidak punya makanan karena pemerintah sedang tutup. Kami akhirnya ke bank makanan untuk ambil makanan anak-anak. Dan akhirnya saya melihat ke arah pria yang ada di samping. Dia sedang membungkuk. Dia terlihat sampai kehabisan napas, semuanya. Ya, dan itu saya pun berkata. Jadi akhirnya saya bilang, hey Pak, apakah show intiar itu masih? Karena saya belum pernah ke sana sebelumnya. Jadi ini pertama kalinya saya ke sana. Jadi saya bertanya, apakah ini jalannya? David menghubungkan semuanya. Siren berbunyi dan dia juga memberitahu saya tentang ini dan itu dengan sirin dan lampu-lampu yang menyala. Jadi saya memutuskan untuk melihat ke arahnya dan saat saya melihat dia memukul rahang saya, menjatuhkan saya ke tanah, lalu mengambil kunci saya. Lalu dia berlari dan ternyata dia sudah dalam pengejaran. Saya tidak tahu, tapi dia memang sudah dikejar karena kasus perampokan. Jadi semuanya benar-benar itu waktu yang salah, tempat yang salah, dan waktu yang salah. Dia akhirnya menangkap dan sudah menjatuhkan saya, lalu mengambil kunci saya. Kemudian putra saya, Aiden, mengejarnya. Jadi, Aiden, kamu melihat seseorang menyakiti ibumu, lalu langsung mengejarnya? Ceritakan apa yang kamu lakukan. Apa iya dalam pikiranku? Jadi kamu menampar pria itu? Iya, aku ingin melakukan itu karena aku tidak suka pria besar dan jahat itu. Aku tidak suka dia. Kunci ibuku. Ya. Aku tahu ibuku yang besar. Dia tidak mau mengambil, mereka tidak mau, dia mengambil kunci ibuku. Itu yang dia katakan. Wow, jadi Chastity, maksudku, ini pasti menakutkan sekali. Maksudku, kamu seorang ibu dengan anak-anak kecil dan ini terjadi. Maksudku, saat semua ini terjadi dan kamu melihat Aiden berlari ke arah pria itu dan mencoba memukul pria itu, apa yang ada di pikiranmu? Pada saat itu aku bisa marah. Saat semuanya terjadi, semuanya begitu cepat hingga aku tak tahu kemana anakku pergi. Aku bahkan tidak melihat anak-anakku ada di sekitarku. Aku hanya sadar setelah semuanya terjadi, merasa sangat terguncang. Jujur, aku merasa seperti rusa terkena lampu mobil. Hanya itu yang bisa menggambarkannya. Begitulah perasaanku, sangat terkejut sampai aku tidak tahu harus berbuat apa, bagaimana harus melakukannya. Aku langsung bangun, berlari mengambil kunci dan anak-anakku, lalu melihat mereka. Aku bilang, ayo ke mobil dan kunci semua pintu. Itulah yang kami lakukan. Polisi datang dan berhasil melumpuhkannya. Aku lalu menelepon ibuku. Ibuku dan adikku pun datang. Itu benar-benar semuanya terjadi begitu cepat, begitu singkat. Bersyukur. Sangat. Ya, aku bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, tapi aku sangat bersyukur semuanya terjadi seperti itu. Itu belum yang terburuk. Sebenarnya bisa lebih parah. Ya, memang bisa. Aku bisa saja dihentikan ditusuk. Aku bisa saja ditusuk atau ditembak. Aku tidak tahu apa yang dibawa pria itu. Yang aku tahu, dia mencoba mengambil kunciku untuk kabur supaya makin jauh dari polisi. Dan bagaimana semua itu terjadi, itu benar-benar gila. Aku tahu sekarang kamu agak tertarik untuk ikut kelas bela diri dan semacamnya. Iya. Iya, aku memang punya rencana ke depan untuk ikut kelas bela diri karena aku benar-benar membutuhkannya untuk diriku sendiri dan juga supaya aku bisa tetap aman juga untuk anak-anakku. Jadi, Aiden, bagaimana perasaanmu saat banyak orang datang dan bertanya tentang ibumu? Aku memukuli aku. Kenapa? Ya, benar. Karena dia memukuli ibu. Ya, mereka mencoba di dinding. Kenapa? Ya, Aku tidak membunuh. Jadi, apakah mereka mendapat kunci ibuku?
Aku tidak tahu kenapa ibuku. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu pada kunciku. Aku ingin ibuku. Oh. Dia bilang dia mencintai ibunya. Ya, Aku juga mencintai ayahku. sangat. Chastity, apa kamu terkejut Aiden melakukan itu? Dia baru 5 tahun? Iya, aku terkejut. Aku tidak akan bohong padamu. Aku akan jujur apa adanya. Aku sangat terkejut. Aku tidak menyangka dia. Woi, hari itu aku membawa 3 anak dan aku lebih mengira anak sulungku yang akan melakukan hal seperti itu, tapi tidak pernah menyangka anak bungsuku. Tidak pernah anak bungsuku. Seperti setiap aku memikirkannya, aku sulit percaya itu dia dari semua anakku. Aku benar-benar terkejut ya, tapi dia tetap anak bungsuku. Aku tahu dia sangat mencintaiku. Jadi aku tidak pernah meragukan diriku. Chastity berharap orang-orang bisa belajar dari apa yang terjadi padanya. Tuang berdoa atas semua lain at kisahku yang untuk seperti di sana. Untuk semua orang, aku hanya berdoa dan untuk masa depan bahwa jika aku tidak bisa menghentikannya merampok orang lain lagi karena kamu tidak bisa memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Ya, tapi yang bisa aku katakan adalah aku berdoa semoga dia tidak pernah bertemu lagi dengan seorang ibu yang punya anak saat dia merampok mereka karena itu sangat membebani seluruh keluarga. Bukan hanya ibu atau ayah yang di luar sana yang dirampok atau mengalami bahaya apapun. Tapi saat kamu punya anak-anak di tengah semua itu, pertama itu menakutkan, kedua anak-anak itu adalah segalanya bagimu. Jadi jika sesuatu terjadi pada mereka, aku tidak bisa membayangkan bagaimana keadaanku atau di mana aku akan berada. Jadi itu benar-benar membuka mata lebar-lebar ketika ada anak-anak yang terlibat. Itu yang bisa aku katakan. Dan aku bersyukur bahwa anak-anakku semuanya baik-baik saja. Yah, aku senang kamu. Aku sedih kamu masih terguncang, tapi itu bisa dimengerti. Tapi aku senang kalian semua selamat. Terima kasih Chastity, Warwick, dan Aiden sudah berbicara denganku. Ya, terima kasih banyak juga. Untuk membahas kasus mengerikan ini, aku ingin menghadirkan Letnan Jason Stern dari Departemen Kepolisian Grove City di luar Columbus. Letnan Stern, terima kasih banyak sudah hadir. Ya ampun, kasus ini Anda tahu, ada seorang ibu yang hanya mencoba pergi ke bank makanan untuk mendapatkan makanan untuk anak-anaknya. Dan aku hanya sulit kupercaya seseorang memukul wajahnya dan putranya yang berusia 5 tahun mengejar pria itu. Ya, itu benar-benar saya yang luar biasa dari awal sampai akhir. Sangat bersyukur bahwa dia tidak ada cedera yang tersisa. Bersyukur bahwa tidak ada anak-anak yang terluka. Hal seperti ini bisa terjadi cepat. Kami sangat diberkati di sana. Tentu saja, menurutmu, pelajaran apa yang bisa diambil dari kejadian ini? Baiklah, kurasa kita akan mulai dari akhirnya dulu lalu mundur ke belakang. Jadi jelas kami tidak akan pernah menganjurkan siapapun, terutama anak-anak, untuk mengejar seseorang yang berbahaya. Jadilah saksi yang baik. Ya, tapi dengan semua itu, keberanian luar biasa ditunjukkan oleh pemuda ini. Ya, tentu saja. Maksudku, aku benar-benar senang Aiden tidak terluka dalam seluruh kejadian ini. Aku yakin ibunya juga begitu. Dia masih sangat terguncang dan sedang memulihkan diri dari kejadian ini. Aku rasa dia akan butuh waktu, kamu tahu, untuk bisa melewati semua ini. Aku rasa dia juga ingin belajar dari kejadian ini dan mempelajari beberapa keterampilan. Bicarakan padaku tentang apa yang bisa dilakukan perempuan untuk, kamu tahu, melindungi diri mereka sendiri. Ya, menjadi Tom ada beberapa hal. Pertama, sebelum kita terlalu jauh membahas ini, jika kamu pernah menjadi korban kejahatan, itu bukan salahmu. Itu adalah pilihan buruk seorang penjahat, pilihan jahat yang dibuat orang lain dan berdampak pada hidupmu. Jadi, saat kita membahas hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk menjaga dirimu tetap aman, ingatlah hal itu. Saya tidak ingin orang salah paham dan mengira kita menyalahkan korban. Jika seorang penjahat masuk ke dalam hidupmu dan semoga tidak terjadi melakukan sesuatu yang melukaimu atau mencurimu atau hal yang lebih buruk, itu bukan salahmu. Itu adalah kesalahan orang yang membuat pilihan tersebut. Jadi dengan demikian, hal nomor 1 saat kamu berada di tempat umum adalah menyadari lingkungan sekitarmu. Itu kami menyebutnya kesadaran situasional.
Setiap orang punya definisi sendiri untuk kesadaran situasional. Saya suka mengatakan, jadilah peserta aktif di dunia sekitarmu. Kalau kamu mengingat masih di kelas dan bicara soal mendengarkan aktif, atau kamu tahu, murid ada di kelas yang tidak fokus, tidur di meja, saya ingin kamu memikirkan itu. Keterampilan mendengarkan aktif. Mereka terlibat, relasi yang mantap, dan memperhatikan guru di ruangan. Ambil perilaku yang sama itu dan sekarang terapkan saat kamu berjalan-jalan dalam kehidupan. Jadi jika kamu berada di toko kelontong ataupun di tempat parkir, keluar dari rumah, pulang kerja, mengemudi mobil, dimanapun kamu berada, kamu harus menjadi peserta aktif di dunia sekitarmu. Jadi itu langkah pertama. Selanjutnya kau excursion dan atau memiliki akuringkan. Ya, jadi apapun situasimu, jika kamu di rumah, jika kamu sedang mengemudi di mobilmu, jika kamu di tempat kerja, milikilah rencana jika sesuatu yang buruk terjadi. Dan kemudian langkah ketiga dalam skenario bela diri adalah siap untuk menjalankan rencanamu apapun itu. Yah, aku benar-benar bersyukur Chastity tidak, dan aku yakin kamu juga mengalami cedera yang lebih serius. Tetap saja, hal ini menyakitinya dan membuatnya terguncang. Jelas, dia punya anak laki-laki kecil yang pemberani, dan syukurlah dia juga tidak terluka. Ya, ini sudah cukup buruk dan bisa saja jauh lebih parah. Aku tak bisa membayangkan perasaan anak-anak itu melihat kejadian itu menimpa ibu mereka di depan mata mereka. Dan kemudian menjadi dirinya, kau tahu, dia ada di sana untuk melindungi anak-anaknya. Dan sekarang, setidaknya untuk sesaat, dia terjatuh ke tanah dan semuanya terasa menakutkan. Kamu mengatakannya dengan baik, sangat bersyukur tidak terjadi hal yang lebih buruk. Aku dan kamu punya anak yang dikejar di parkiran, ada mobil di sekitar, dan tersangka mencoba mencuri mobilnya. Kamu tahu, kecelakaan bus sering terjadi, Dakar. Syukurlah tidak ada hal buruk terjadi dan petugas kami cepat tiba lalu berhasil menangkap. Kamu tahu, Letnan Stern, ini sudah memasuki waktu di mana para wanita akan keluar, mungkin berbelanja bersama anak-anak mereka. Seorang wanita keluar bersama anak-anaknya. Musim liburan sudah dekat dan hari mulai gelap lebih awal. Adakah hal khusus yang perlu wanita lakukan untuk melindungi diri? Ya, ada beberapa tips cepat yang bisa kita bicarakan, dan tentunya setiap tips harus kamu sesuaikan apakah cocok untuk dirimu dan situasimu. Tapi pertama juga sedang gelap, usahakan parkir di area yang terang sebisa mungkin. Kamu sebaiknya selalu memberitahu, baik kamu pria atau wanita, muda atau tua, beritahu keluarga dan teman di mana kamu berada. Dengan teknologi saat ini, kamu bisa berbagi lokasi jika nyaman. Itu akan sangat membantu jika kamu mengalami keadaan darurat, jadi orang-orang tahu harus kemana, dan itu bisa untuk apa saja, keadaan darurat medis atau mahalan kekerasan. Jadi beritahu si orang di mana kamu berada. Parkir di area yang terang. Benar-benar perhatikan orang-orang yang sedang memperhatikanmu. Kita semua tahu rasanya berinteraksi normal ya, misalnya saat bertemu orang asing di jalan atau lorong toko kelontong. Kalian mungkin saling menatap, melirik, menyapa, lalu melanjutkan aktivitas. Itu interaksi normal. Tapi menyadari ada seseorang yang menatapmu dan atau sebenarnya memperhatikanmu dalam waktu yang lama. Ya, atau lebih parah lagi, mengikutimu. Hal-hal seperti itulah yang harus kamu waspadai dan perhatikan. Dan seperti yang saya katakan, kamu harus punya rencana. Jadi jika kamu sadar dengan sekelilingmu dan melihat seseorang yang memperhatikanmu dalam waktu lama, atau mereka mengikutimu, rencanamu haruslah hubungi polisi, cari manajer di toko, atau pergi ke tempat yang ramai orang. Jika di mobil Times, hubungi 911 dan arahkan ke kantor polisi. Cara cepat mengetahui apakah seseorang mengikutimu saat di mobil adalah dengan berbelok ke kanan beberapa kali hingga kembali ke arah semula. Jika sopir terus mengikutimu, cukup aneh dan bisa jadi tanda seseorang sedang membuntutimu. Berikut beberapa tips cepat. Akan berbeda jika kamu membawa anak-anak, seperti yang dia lakukan. Dia harus sangat waspada demi keselamatan dirinya dan anak-anaknya, serta menjaga mereka tetap terkendali. Banyak hal yang terjadi di sana. Anak-anak bisa menjadi pengalih perhatian yang besar. Memang benar, dan keselamatan semua orang, anak-anak, ibu, semuanya adalah yang utama. Saya sangat bersyukur dia baik-baik saja. Letnan Jason Stern, terima kasih banyak. Terima kasih sudah mengundang saya. Dan itulah akhir dari episode Crime Fix kali ini. Saya, Anjanette Levy, terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa di sini lagi lain waktu.